Menurut ilmu tenung yang pernah saya pelajari, dari gurat daun sirih ini, Indonesia ini luar biasa. Di tahun 2024, di tahun 2025, dilindungi oleh energi-energi tak kasat mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Pada video sebelumnya, sahabatku semua, kita sudah mereaksi salah satu video ramalan dari seorang indigo, teman-teman, yang menyatakan Pulau Jawa pada tahun 2025 nanti akan terjadi tsunami yang sangat luar biasa besarnya, teman-teman. Pulau Jawa akan tenggelam. Bahkan dia meramalkan gelombang tsunami-nya sampai setinggi 60 meter. Bayangkan, ini peristiwa dahsyat, teman-teman. Dan bukan hanya itu, teman-teman. Dia juga meramalkan akan terjadi megatrust, gempa besar di Provinsi Jawa Barat. Bahkan dia menyebutkan daerah-daerah yang akan terkena dampak dari gempa ini, teman-teman. Dia menyebutkan bahkan nama-nama kotanya. Dan yang lucunya, sahabatku semua, ramalan dari orang indigo yang kemarin, yang sempat kita reaksi, yang meramalkan terjadinya tsunami di Pulau Jawa, gempa besar di Jawa Barat, dibantah oleh dua orang paranormal, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Mari kita simak dulu bagaimana bantahan dari paranormal ini, teman-teman. Dia seorang paranormal yang berasal dari Bali. Mari kita simak. Menurut ilmu tenung yang pernah saya pelajari, dari gurat daun sirih ini, Indonesia ini luar biasa. Di tahun 2024, di tahun 2025, dilindungi oleh energi-energi tak kasat mata. Ini sangat lucu sekali, teman-teman. Yang satu mengaku mendapatkan bisikan dari arwah leluhurnya, meramalkan akan terjadi bencana alam di Pulau Jawa. Akan terjadi tsunami besar di Pulau Jawa, gempa besar, mengaku mendapatkan bisikan ataupun visual dari arwah leluhurnya. Lalu muncul dua orang paranormal, teman-teman. Yang pertama, dia membantah ramalan tadi dengan melihat guratan daun sirih. Itu ada ilmu pingit, ilmu yang dirahasiakan. Tidak kemudian ilmu tersebut disampaikan, kemudian melihat kondisi masyarakat menjadi resah. Sama padahal, teman-teman. Sama keduanya. Yang meramalkan salah, yang membantahnya juga salah, teman-teman. Membantah dengan cara yang salah. Kita semua tentunya, teman-teman, berharap tidak terjadinya bencana alam di Indonesia ini, teman-teman. Tsunami lah, gempa besar lah, ataupun gunung meletus. Kita semua pasti tidak mengharapkan demikian, teman-teman. Sama halnya dengan dua paranormal yang membantah ramalan dari orang indigo tadi. Tapi masalahnya, teman-teman, dia membantah dengan cara yang tidak masuk di akal juga. Dia membantah dengan cara yang bertentangan dengan metode ilmiah. Dia mengatakan tadi dengan menggunakan ilmu tenung, ilmu dengan melihat guratan daun sirih. Ini sangat bertentangan dengan metode ilmiah. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman, juga bertentangan dengan ilmu agama. Bagi kita Islam, terutama bagi kita umat Islam, sangat bertentangan dengan metode mereka ini. Baik yang meramalkan maupun yang membantahnya, teman-teman semua. Jadi begini, ini semua nggak lepas dari leluhur-leluhur kita dulu. Seperti itu. Kalau sekitar 1-2 tahun yang lalu, gambaran megatrust dan gempa besar ini, atau kalau orang Jawa kami menyebutnya itu lindung. Lindung ya, kalau orang Jawa menyebut gempa besar itu dengan sebutan lindung. Sedikit, bahasanya sedikit nyerempet ya sama Bali. Jadi akan terjadi. Akan terjadi. Dampak dari apa? Karena dari alam sendiri, dari masyarakat, dari manusianya sendiri, yang membuat alam marah. Jadi dari para leluhur pun marah melihat manusia-manusia yang saat ini. Jadi gempa bumi itu terjadi, teman-teman, menurut paranormal yang satu ini, dikarenakan oleh ulah manusia itu sendiri. Jadi gempa bumi ini terjadi karena ulah manusia, alam marah, hingga leluhur pun marah, teman-teman. Ini akidah apa? Akidah apa ini? Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Para leluhur marah lalu terjadilah gempa bumi. Kenapa leluhur marah? Karena sifat manusia yang serakah. Karena sifat manusia seperti bla 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 bla. Pada intinya leluhur marah, teman-teman. Astagfirullah. Tetapi untuk saat ini saya melihatnya semuanya sudah akan dingin, adem. Dingin, adem. Jadi sudah ada jalan keluar. Makanya kita manusia ini diharapkan bisa lebih peduli lagi sama alam, sama sekitar kita. Seperti nggak usah yang jauh-jauh. Dari kebersihan, kita lihat kan sampah ada di mana-mana. Itu adalah contoh yang paling kecil yang
Ya, sama seperti halnya kemarin teman-teman. Kalau ingin memperingatkan manusia agar jangan sampai membuang sampah sembarangan, ya jangan seperti cara-cara ini digunakan teman-teman. Ini cara-cara pembodohan, ini cara-cara yang menyesatkan, merusak akidah kita teman-teman. Kita bisa atasi. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini kedepannya tidak hanya akan ada lindung kecil, namanya gempa wajar ya, namanya alam, lalu banjir bandang maksimal, tapi tidak akan sampai terjadi yang diisukan megatrust atau sampai gempa yang besarnya 8,9 skala Richter kalau nggak salah. Jadi menurut paranormal ini, megatrust tidak akan terjadi teman-teman pada tahun 2025 nanti. Intinya sama teman-teman, yang orang yang meramalkan sok tahu, sok melihat apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang pada tahun 2025 nanti. Dia menyatakan akan terjadi bencana alam, gempa bumi lah, tsunami lah, gunung Merapi meletus lah teman-teman. Dan yang satu lagi membantah teman-teman, juga mengaku melihat tidak akan terjadi gempa bumi. Pada intinya mereka mengaku mengetahui perkara yang akan terjadi teman-teman. Ini semuanya adalah rahasia Allah. Mutlak haknya Allah. Allah lah yang maha berkehendak. Mau terjadi gempa bumi, mau tidak, ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya, kecuali para nabi dan para rasul yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Saya malah tidak melihat bencana yang begitu dahsyat akan menimpa Indonesia ini. Seperti yang dibilang koar-koar itu oknum itu. Itu hanya orang ingin cari viral. Tapi mereka tidak paham keviralan yang mereka lakukan akhirnya membuat masyarakat cemas. Ya, ada setujunya saya dengan peramal ini teman-teman. Ada setujunya saya dengan paranormal ini. Itu semua yang dilakukan oleh oknum, katanya oknum, itu akan membuat masyarakat cemas. Mereka hanya ingin viral. Tetapi saya juga tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh paranormal ini atau ahli praktisi, ahli tenung ini. Dia juga mengaku bisa melihat tidak akan terjadi gempa besar. Intinya sama saja teman-teman. Podo ae. Sama-sama mengaku mengetahui perkara gaib. Apalagi yang ini, yang lebih konyolnya lagi, dia melihat dari daun sirih. Kalau kemarin dia mengaku mengetahui perkara gaib, melihat gambaran terjadinya tsunami dan gempa bumi, mengaku dari arwah leluhurnya yang menyampaikan. Bumi Pertiwi ini dijaga oleh leluhur kita yang mungkin tak kasat mata ya. Betul, Mas Agung. Jadi begini, teman-teman ya. Saya pernah meramal di tahun 2020. Pada intinya, teman-teman, mereka-mereka inilah yang merusak akidah umat Islam. Yang membuat masyarakat percaya kepada tahayul, kepada kurafat, kepada ramalan. Seperti yang saya katakan kemarin, teman-teman. Kapan negara kita ini akan maju? Kapan? Kapan negara kita ini bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya? Kalau masyarakatnya saja, teman-teman, masih percaya kepada seperti ini. Percaya kepada ramalan. Yang satu menyatakan akan terjadi gempa bumi dan tsunami. Yang satu lagi menyatakan tidak akan terjadi. Karena sudah saya lihat dari daun sirih. Ini kan gila, teman-teman. Ada juga yang menyatakan tadi bahwa Indonesia ini dilindungi oleh rohnya leluhur. Na'udzubillah. Rohnya leluhur. Subhanallah. Ini semuanya sangat bertentangan dengan akidah kita umat Islam, teman-teman. Oke lah teman-teman semua. Cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Saya sangat prihatin sekali dengan kondisi masyarakat kita Indonesia ini, teman-teman. Memang diakui kalau mayoritas negara kita ini penduduknya beragama Islam. Bahkan di dunia pun, teman-teman, diakui Indonesia lah negara terbesar yang paling banyak penduduknya beragama Islam, teman-teman. Tetapi masyarakat kita, umat Islam yang ada di Indonesia ini krisis akidah. Coba teman-teman bayangkan. Mau hajatan, mau pesta, teman-teman, mau acara kawinan, masih ngundang pawang hujan. Ini akidah apa, teman-teman? Masih percaya ramalan, masih percaya kepada dukun, tukang sihir. Sakit dikit, teman-teman, larinya ke dukun. Ini kan gila. Kapan berkembangnya Indonesia ini, teman-teman? Oke lah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.